Kamera kabin mobil merekam adegan seorang pengemis yang memaki pengemudi mobil di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang. Pengemis memaki si pengemudi karena tidak memberikan uang. Aksi memaki ini pun viral. Berbekal video dari media sosial, petugas Satpol PP merazia sejumlah titik rawan keberadaan pengemis seperti eksit tol Bawen, perempatan Asalamah, dan eksit tol Ungaran. Hasilnya 8 pengemis dan gelandangan diamankan petugas. Dengan kejadian itu kami akan meningkatkan kegiatan pengawasan atau patroli kami di lapangan. Mungkin kalau biasanya kita putar hanya sehari sekali, mungkin ini akan kami tingkatkan sehari bisa 2 kali. Tak hanya diberikan pembinaan, para gelandangan juga harus menandatangani surat pernyataan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lulus Risa, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan kesehatan Ridwan Kamil Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi yang berada di RS Tarakan, Jakarta. Faisal, selamat siang. Bagaimana jalannya cek kesehatan RK Suswono sejauh ini? Silakan. Ya, Samuel dan juga pemirsa, untuk update terkini terkait pemeriksaan kesehatan dari Ridwan Kamil dan juga Suswono, memang untuk saat ini atau sebentar lagi pihak dari RSUD Tarakan, dalam hal ini Direktur RSUD Tarakan, akan menyampaikan update terkini terkait pemeriksaan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang kurang lebih sudah sekitar 3 jam berlalu, di mana tadi dimulai sekitar pukul 7 pagi dan untuk saat ini akan disampaikan update-nya sudah sejauh mana pemeriksaan atau tahapan tes kesehatan yang sudah dilalui oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono, yang akan sebentar lagi kita akan saksikan sama-sama terkait update tersebut. Dimana jika bisa kami sampaikan kembali, Samuel dan juga pemirsa, memang untuk hari ini pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono menjalani tes atau pemeriksaan kesehatan sebagai rangkaian daripada Pilkada Jakarta 2024. Dimana dari pantauan kami di sini, Samuel, tadi Ridwan Kamil bersama dengan Suswono tiba di RSUD Tarakan sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, di mana keduanya datang atau tiba secara bersama-sama, secara kompak pula, juga mengenakan pakaian yang sama. Dan tadi juga sebelum memasuki RSUD Tarakan ini atau sebelum memasuki ruangan, Ridwan Kamil bersama dengan Suswono juga sempat mengatakan atau menyampaikan berbagai persiapannya jelang pemeriksaan kesehatan ini. Di mana tadi Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia bersama dengan pasangannya jelang pemeriksaan kesehatan ini rutin mengkonsumsi vitamin D alias vitamin doa yang memang sudah diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan keduanya jelang pemeriksaan kesehatan ini. Namun tadi dikatakan oleh Ridwan Kamil bahwa ia dan juga Suswono menjalani puasa sejak semalam. Kemudian dapat kami informasikan pula, Samuel dan juga pemirsa, memang terkait pemeriksaan ini tadi dikatakan pula oleh Ridwan Kamil merupakan ini indikasi bahwa memang seorang pemimpin harus dalam kondisi atau memiliki kondisi kesehatan yang sehat, apalagi untuk memimpin suatu kota dan dalam hal ini khususnya kota Jakarta. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Samuel dan juga pemirsa, ini merupakan hari kedua daripada pemeriksaan kesehatan yang merupakan rangkaian daripada Pilkada 2024, di mana untuk tahapan pemeriksaan kesehatan ini memang dijalankan atau berlangsung selama 3 hari, mulai dari 30 Agustus atau Sabtu kemarin hingga besok 1 September 2024. Setelah sebelumnya, Samuel, pada Sabtu kemarin atau pemeriksaan hari pertama, pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno memang sudah menjalani tes kesehatan atau pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama atau tepatnya di RSUD Tarakan ini. Dan informasinya, Samuel, besok di hari terakhir 1 September 2024 pasangan Darmakun dan juga Kunwardana yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan nantinya setelah tahapan pemeriksaan kesehatan ini, KPUD Jakarta akan melakukan penelitian syarat administrasi dan juga lain sebagainya, sebelum nantinya akan menetapkan ketiga bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur ini sebagai calon pada 22 September 2024. Dan setelah itu barulah pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024 ketiga pasangan
pasangan calon yang nantinya akan ditetapkan akan melaksanakan masa kampanyenya sebelum nantinya akan dilakukan pencoblosan pada 27 November 2024. Kita nantikan sama-sama Samuel update terkini dari pemeriksaan kesehatan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang sebentar lagi akan disampaikan. Demikian Samuel. Terima kasih atas informasinya Faisal Rinaldi. Langsung dari Rumah Sakit Tarakan Jakarta, tetap jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan kesehatan Ridwan Kamil Suswono, kita akan bergabung langsung dengan RSUD Tarakan dan mendengarkan keterangan dari pihak RSUD Tarakan. Setelah proses inform concern dilanjutkan dengan press conference, dan setelah press conference Bapak lakukan pemeriksaan USG abdomen, ronsen toraks, dan pemeriksaan sampel darah dan urin untuk pemeriksaan penunjang maupun untuk pemeriksaan status penyalahgunaan narkoba. Setelah itu dilanjutkan sarapan, dan setelah sarapan tepat jam 8.45 dimulai kegiatan pada Bapak RK wawancara dengan psikiatri dan tes MMPI, sementara pada Bapak Suswono mulai dilakukan kegiatan pemeriksaan psikologi dan wawancara dengan psikolognya. Nah, saat ini Bapak RK tukeran dengan Bapak Suswono. Bapak RK sedang menjalani pemeriksaan psikologi, sebentar lagi dilanjutkan dengan wawancara psikolog, dan Bapak Suswono juga saat ini sedang melakukan pemeriksaan atau tes MMPI, dilanjutkan dengan wawancara dengan psikiater. Pengambilan sampel darah 2 jam setelah sarapan tadi dilakukan di sela-sela kegiatan tes MMPI dan tes dengan psikolog. Dan saat ini masih berlangsung, diperkirakan nanti akan selesai kurang lebih jam 12.30. Jam 12.30 Bapak RK dan Bapak Suswono akan istirahat, makan siang, sholat, baru dilanjutkan lagi sampai nanti kurang lebih jam 5:30. Mudah-mudahan kegiatannya hari ini bisa berlangsung lebih cepat sehingga bisa selesai sebelum jam 6 sore. Barangkali itu saja yang bisa kami update dari tim pemeriksa. Silakan kalau ada pertanyaan. Saat ini masih berlangsung penyusunan laporannya untuk KPU. Ya, diperkirakan mungkin sore baru selesai. Ya, masih lanjut. Baik, ya. Selesai. Oh ya, ya. Nanti laporan hasil pemeriksaan ini akan kami serahkan semuanya kepada KPU selaku pemberi tugas kepada RSUD Tarakan. Nanti insya Allah hari Rabu, tanggal 2 ya, tanggal 2 September kami akan serahkan semua hasilnya kepada KPU. Iya, betul. 3 calon. Sudah cukup? Baik. Nanti siang, masih ada. Setelah istirahat, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan fisik oleh para dokter spesialis dan konsultan, juga pemeriksaan penunjang lainnya dengan menggunakan alat-alat kesehatan, termasuk MRI, USG, ekokardiografi, dan treadmill. Alhamdulillah kegiatan lancar dan berlangsung cepat. Ya, lebih cepat dari yang kami alokasikan waktunya. Ya.
Ya, kalau kemarin kan kita pertama hari Jumat, jadi ada sholat Jumat, tapi untuk tahap pemeriksaannya itu memang tergantung waktu masing-masing, kapasitas masing-masing gitu. Jadi kalau standarnya kemarin kita alokasikan waktunya 90 menit misalnya untuk tes kejiwaan. Tapi bisa selesai, ada yang bisa selesai 60 menit, 70 menit, seperti itu. Ya, baik, barangkali sudah cukup semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti siang sekitar jam 2, jam 3 kami akan update lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi selanjutnya, di Bandung, Jawa Barat, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Jumat kemarin. Kedua pasangan tersebut adalah Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiqo Ilham Habibi. Setelah menjalani tes kesehatan, para paslon juga akan menjalani tes psikologi. Dengan ditutupnya pendaftaran Pilkada, KPU Jabar umumkan ada 4 pasangan cawagup yang akan bertarung tahun ini. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwa, yang itu yang paling penting. Sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat, insyaallah. Sementara itu, 2 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Pemeriksaan mencakup beberapa hal, diantaranya kesehatan fisik secara menyeluruh dan tes kejiwaan. Dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, serta Ahmad Lutfi dan Tats Yassin Maimun menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Garuda RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pemeriksaan kesehatan meliputi 18 item, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik secara menyeluruh, tes kejiwaan, serta pemeriksaan bebas narkoba dan psikotropika. Pemeriksaan yang lengkap ya, dari penyakit dalam, kemudian jantung, paru, kemudian bedah, urologi, neurologi, fungsi lugur, psikiatri, kemudian gigi mulut, pemeriksaan mata, itu meliputi pemeriksaan lengkap ya, jadi fisik lengkap. Waktu pencoblosan Pilkada serentak akan dilakukan pada 27 November mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah melaporkan. Ya, sehari setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Meski tidak ada aturan, Menteri harus mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada, Presiden menghargai niat Risma untuk mundur sebagai Menteri Sosial. Menteri Sosial Tri Risma Harani bertemu Presiden Joko Widodo di Istana pada Jumat pagi. Namun Risma enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait isi pertemuannya dengan Presiden. Risma juga tidak menanggapi pertanyaan terkait niatnya untuk mundur sebagai Menteri Sosial setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur. Sementara pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa Risma belum mengajukan pengunduran diri meski telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Terpisah, Presiden Joko Widodo usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan Jakarta mengakui telah bertemu Tri Risma Harani. Presiden Joko Widodo menghargai niat Risma untuk mundur. Namun Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Risma telah menyampaikan surat pengunduran diri. Pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan? Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Risma pada hari Kamis lalu telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Jahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.
Risma pun sempat menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Dari Jakarta, Muhammad Yuhilmi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, setelah batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024, Anies Baswedan mengungkap tidak ingin masuk ke dalam partai politik yang ada saat ini. Anies pun berencana membuat partai baru jika semangat gerakan perubahan dirasa semakin besar. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Pemirsa, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut ada sejumlah pihak yang berusaha menghalangi majunya Anies Baswedan di Pilkada. Isu ini dibantah oleh pihak istana yang menyebut urusan parpol jangan dikaitkan dengan presiden. Batalnya Anies maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Isu adanya pihak yang ingin menghalangi majunya Anies pun beredar di masyarakat. Tudingan adanya pihak yang menjegal Anies diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. Dalam konferensi persnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menyebut ada sejumlah pihak yang tak setuju Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya, saja Mulyono. Namun isu penjegalan Anies di Pilkada Jawa Barat ini dibantah oleh pihak istana. Bantahan ini disampaikan Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pencalonan kepala daerah sepenuhnya urusan parpol. Ari juga menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan pencalonan. Pihaknya juga meminta jangan selalu mengait-ngaitkan putusan internal partai dengan presiden. Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Sunandar Supraja. Keduanya pun baru selesai mendaftar di detik-detik terakhir penutupan pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Saat pendaftaran, keduanya hadir secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo angkat suara terkait Anies Baswedan maju di Pilkada 2024. Presiden Jokowi menyebut pencalonan kepala daerah merupakan hak partai politik. Ada Pak, ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jawa dan Bapak dipilih sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Pemirsa, sejumlah pesawat dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada Serentak 2024. Mulai dari penyanyi Krisdayanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat.
3 pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agus Triwiono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung Partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengky Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Hengky berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Pada detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDI Perjuangan mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Ronald Surapraja, pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio, dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat mengikuti pemilu legislatif tahun 2024. Namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Krisdayanti mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu, Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan pendukungnya. Padamu negeri, kamu berjanji. Krisdayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU membeberkan data perkembangan pendaftaran pasangan calon di Pilkada Serentak 2024. Menariknya, dari data tersebut terdapat 48 wilayah di tanah air dengan paslon yang harus melawan kota kosong karena hanya ada calon tunggal. Komisi Pemilihan Umum RI menerangkan perkembangan proses pendaftaran paslon Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Dari data tersebut terungkap ada 48 wilayah di Indonesia yang hanya terdapat satu pasangan calon saja, yakni 1 di tingkat provinsi, yakni Papua Barat, 42 di wilayah kabupaten dan 5 di wilayah kota. Selanjutnya, wilayah dengan satu pasangan calon. Untuk provinsi, 1 provinsi. Untuk kabupaten kota, 42 kabupaten. Untuk kota, 5 kota. Total untuk wilayah dengan satu pasangan calon, 48 wilayah. Keberadaan calon tunggal di Pilkada 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Pilkada 2020 lalu. Dengan adanya calon tunggal, besar kemungkinan pasangan calon tersebut hanya akan melawan kota kosong. Meski demikian, sesuai aturan KPU akan memperpanjang masa pendaftaran di daerah yang hanya terdapat calon tunggal. Perpanjangan masa pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Sosialisasi selama 3 hari, yaitu tanggal 30, 31, dan 31 Agustus dan 1 September. Mulai tanggal 2, 3, dan 4. Pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk itu, Provinsi Papua Barat pasangan tunggal yang sudah mendaftar adalah Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani yang diusung 17 partai politik. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Nopan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK segera meminta klarifikasi putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha. Klarifikasi perlu dilakukan karena ada dugaan gratifikasi berkaitan dengan penyelenggara negara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa klarifikasi perlu dilakukan karena hal itu patut diduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Meski Kaisang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun ia merupakan ketua umum partai politik dan anak Presiden Joko Widodo, sekaligus saudara wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun kewenangan KPK terbatas untuk memeriksa dugaan gratifikasi yang menyasar pada penyelenggara negara. Ini mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di KPK, ya.
Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang ya dari kalau terkait dengan laporan penerimaan ya lewat Direktorat Gratifikasi ke Deputian Pencegahan kami mengundang ya. Nah, sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu dia sudah mendeklar. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Sidang lanjutan terkait korupsi tambang PT Timah yang melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Muiz kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari JPU. Jadi yang dari akuntansi hari ini 3 ya, dengan terdakwa Suparta. Dalam sidang Jumat kemarin, JPU menghadirkan 5 saksi yang merupakan pegawai PT Timah. Salah satunya mantan Direktur Operasi dan Produksi yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan. Majelis Hakim terheran-heran atas pernyataan saksi yang mengatakan PT Timah menerima penilaian baik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, BUMN ini justru merugikan negara dan merusak lingkungan senilai 271 triliun. Dalam persidangan, kelima saksi kerap menjawab tidak tahu atas pertanyaan yang dari Majelis Hakim. Salah satunya operasional dan produksi biji timah dari masyarakat hingga produk jadi di PT Timah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian pengembalian bendera merah putih dan teks proklamasi kembali ke Jakarta. Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur yang sudah kita saksikan bersama pada 10 Agustus 2024. Dan pemirsa, kita juga sudah bersama-sama menyaksikan bahwa pada saat 17 Agustus tahun 2024 atau tepatnya pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara, bendera Sang Merah Putih sudah dikibarkan dan juga teks proklamasi ini sudah dibacakan di Istana Negara. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan kirap bendera Sang Merah Putih yang kali ini akan dilakukan dari Ya, hari ini prosesi kirap pengembalian duplikat bendera Pusaka Merah Putih dan naskah teks proklamasi dari Ibu Kota Nusantara ke Jakarta sedang berlangsung seperti yang bisa Anda lihat. Ketika tadi penjabat Gubernur Jakarta, Pak Heru Budi mengembalikan teks proklamasi ke pasukan yang akan mengantarkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ke pasukan yang akan membawanya di mana prosesi kirap dari IKN ke Monumen Nasional ataupun Monas bisa disaksikan oleh masyarakat sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian ataupun rute kirap pengembalian duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di Jakarta akan dimulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma, melewati kawasan Cawang, Simpang Susun Semanggi, lalu lanjut ke kawasan Bundaran HI. Kirap selanjutnya akan melewati kawasan Sarinah Tamrin, lalu ke arah Patung Kuda,
menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan masuk ke Monas lewat pintu Silang Tenggara Monas atau pintu Gambir. Saat ini yang kita lihat adalah duplikat bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi sedang dibawa oleh pasukan Paskibraka dari ibu kota Nusantara yang akan diberangkatkan ke Jakarta hari ini. Sebelumnya duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi ini digunakan pada upacara kenegaraan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota Nusantara pada 17 Agustus 2024. Untuk pertama kalinya, barang bersejarah milik negara ini digunakan dalam prosesi resmi kenegaraan di luar Jakarta. Seperti diketahui bahwa setelah upacara di IKN selesai, duplikat bendera dan naskah proklamasi memang harus dipulangkan lagi ke tempat penyimpanannya di Monas. Bendera pusaka merah putih akan dibawa oleh pelajar dari Kalimantan Timur yang juga didaulat menjadi pembawa baki saat HUT atau ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, yaitu Livenia Evelyn Kurniawan. Dari IKN, rangkaian konvoi akan melintasi Simpang Riko, Jembatan Pulau Balang, tol segmen 3B IKN, tol Manggar hingga Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, lalu terbang kembali ke Jakarta. Kembali kami ingatkan bahwa kirap sebelumnya yang membawa duplikat sang merah putih dan teks proklamasi tiba di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Sabtu 10 Agustus 2024. Pada saat itu, tepat di depan Istana Negara IKN, Purna Paskibraka, Duta Pancasila yang bertugas membawa bendera merah putih yakni Naila Aulila Sinapoe dan pembawa teks proklamasi Lili Wenda berjalan melewati jajaran kehormatan Paspres dan juga Purna Paskibraka Nasional 2023. Duplikat sang merah putih dan teks proklamasi pada saat itu kemudian dibawa melewati Selasar Barat, koridor utama menuju ruang bendera di Istana Negara IKN. Di mana selanjutnya duplikat merah putih dan teks proklamasi disimpan menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024. Saat ini, duplikat sang merah putih dan teks proklamasi akan dibawa kembali ke Jakarta untuk kembali disimpan di tempatnya di Monumen Nasional. Kirap ini menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya duplikat bendera sang merah putih dan teks proklamasi dibawa menuju ke IKN.
di mana kirap menempuh perjalanan sekitar 1.320 km dari Monas menuju Istana Negara IKN. Prosesi kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah para pembawa baki dan juga sang merah putih yang akan membawa benda bersejarah bangsa Indonesia kembali ke tempat penyimpanannya di Monas, dan akan kita tunggu setibanya mereka di Jakarta nanti. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak berhati-hati dengan penyebaran cacar monyet atau monkeypox di Indonesia karena peningkatan yang luar biasa di Kongo. Jokowi juga mengingatkan penyakit tersebut sudah menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jokowi meminta agar ada upaya preventif bagi delegasi agenda Indonesia Afrika Forum yang berasal dari Afrika. Seperti diketahui, IAF akan digelar di Bali pada 1 hingga 3 September 2024. Tak hanya di Bali, kepala negara pun meminta adanya pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional di berbagai tempat di Indonesia. Jokowi meminta kepada Kementerian Kesehatan segera melakukan pencegahan secara maksimal. Outbreak sangat meningkat di Kongo. Dan juga ada penetapan Mpox yang kedua kalinya sebagai Public Health Emergency of International Concern dari WHO. Hingga saya minta betul-betul ada upaya preventif, khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika. Kemudian yang keempat, tidak hanya di Bali, pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional juga segera dilakukan dari Kementerian Kesehatan dan mungkin dari kementerian lembaga yang lainnya, langkah-langkah pencegahan yang diperlukan karena pengalaman pandemi COVID yang lalu ini bisa dijadikan rujukan. Ya, cacar monyet sudah menarik perhatian dunia sejak akhir 2022. Dengan lebih dari 90.000 kasus global, WHO telah mengeluarkan status darurat atas wabah ini. Di Indonesia, meskipun jumlah kasus masih rendah, masyarakat dihimbau untuk waspada. Sejak akhir 2022, penyakit Mpox atau monkeypox menarik perhatian dunia dengan lebih dari 90.000 kasus yang dilaporkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, meskipun jumlah kasusnya masih rendah, kita tidak bisa mengabaikan potensi penularan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sejak pertama kali terdeteksi, Mpox menunjukkan pola penularan mirip HIV/AIDS, terutama di kalangan kelompok berisiko tinggi. Di tanah air, tercatat 88 kasus sejak 2022, dengan 73 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Berita baiknya, semua pasien berhasil sembuh.
Namun yang harus diingat adalah bahwa di Afrika banyak anak-anak terinfeksi karena berbagi barang dengan orang tua mereka. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan 1.000 dosis vaksin yang biayanya mencapai 3,5 juta rupiah per dosis. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan. Nah, teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Vaksin ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi. Selain itu, rumah sakit di Jakarta dan Bali telah disiapkan dengan obat-obat yang diperlukan untuk penanganan Mpox. Semua langkah ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam. Kritik terhadap penanganan Mpox di Indonesia mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit ini yang menghambat pencegahan. Banyak yang tidak tahu cara penularan dan gejalanya. Meskipun vaksin tersedia, jumlahnya mungkin tidak cukup dan distribusinya juga tidak merata. Fokus pada kelompok berisiko tinggi dapat membuat masyarakat umum merasa diabaikan, padahal penularan bisa terjadi di luar kelompok tersebut. Respon terhadap kasus baru juga perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan deteksi. Selain itu, stigma dan diskriminasi dapat menghalangi orang untuk mencari pengobatan, memperburuk penyebaran penyakit. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa vaksinasi tidak diperlukan untuk masyarakat umum karena penularan utamanya terjadi melalui kontak fisik. Namun, pencegahan adalah kunci. Dengan memvaksin petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi, kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi mereka yang paling rentan. Selain itu, langkah-langkah pengawasan kesehatan yang ketat seperti penggunaan electronic surveillance card dan mesin PCR menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Edukasi tentang Mpox dan penularannya sangat penting agar kita semua memahami risiko dan cara melindungi diri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diduga adanya instalasi dari pihak Pamjaya, warga Duri Kebonjeruk, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih sejak 4 hari yang lalu. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga rela merogoh kocek sebesar Rp8.000 untuk mendapatkan air 1 galon. Mendapatkan air bersih dari Pamjaya di Kampung Bali, Kelurahan Durikapa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antri karena sudah mengalami krisis air bersih berhari-hari. Air bersih pun dikirim oleh Pamjaya menggunakan mobil tangki ke kawasan ini. Terbatasnya bantuan air membuat banyak warga yang tidak kebagian. Akibatnya, warga rela merogoh uang Rp8.000 untuk membeli air sebanyak 15 liter atau 1 galon air isi ulang untuk keperluan sehari-hari. Krisis air ini membuat beban warga makin bertambah. Karena hanya untuk air bersih saja, warga harus mengeluarkan uang hingga Rp100.000 per hari. Pedagang makanan pun rela merogoh kocek lebih demi bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka pun harus bertanggung jawab sebagai pihak pengelola pam air di Jakarta khususnya. Dan juga kalau yang namanya keluhan warga itu kan harus mereka tahu berapa banyak warga di Jakarta Barat. Dan mereka pun jangan hanya di saat air pam tidak berjalan, tetap tagihan ditagih. Jadi repot, tenaganya tekor lah. Untuk air sendiri, Bang? Saya ngambilnya dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh, itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Biasanya setiap hari tuh harus berapa ember ya atau apa? Kalau ngambilnya pakai apa? 12 galon tuh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait bisa segera mengalirkan air bersih dan layak untuk warga. Dari Jakarta, Rizky Faluhi, iNews melaporkan. Ya, Badan Pangan Nasional mengklaim pasokan beras dalam negeri sedang baik dan dipastikan aman hingga akhir tahun 2024. Meski produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih tetap dilakukan guna memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional.
Kepala Bappenas Ari Prasetyo Adi menyatakan data pasokan beras dalam 3 bulan terakhir mencapai 2,5 juta ton. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 1,34 juta ton di Perum Bulog. Pihaknya juga akan menugaskan Bulog untuk pengadaan 600.000 ton beras. Meski saat ini produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih akan tetap dilakukan untuk memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Presiden juga nantinya akan memberikan bantuan pangan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Untuk stok beras sendiri aman nggak Pak? Kan Pak Presiden kemarin sudah mulai menggelontorkan bansos lagi dan dikatakan sampai Desember. Dari awal disampaikan bahwa 8, 10, 12, jadi bantuan pangan, bukan bantuan sosial. Bantuan pangan beras bulan 8, 10, 12. Ya. Stok kita kan sekarang 1,34 juta ton. Ya. Nah, kita akan terus, saya juga barusan menugaskan Bulog 600.000 ton untuk pengadaan dalam negeri. Ya, karena produksinya lagi baik sekarang. Ya, 3 bulan terakhir ini itu di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Masih ada yang memang harus disiapkan. Jumlahnya berapa? Kan 3,6 kuota ya Pak? Yang sampai akhir tahun yang belum kan sekitar 900 ribuan ya. Sekitar 900 ribu ton yang masih belum dieksekusi. Tapi sampai akhir tahun 3,6 juta tuh full Pak, bakal dipakai Pak kuota Nanti impor. sambil kita lihat. Pokoknya fokusnya hari ini adalah peningkatan produksi dalam negeri. Bappenas juga menegaskan masih ada kuota 900.000 ton yang masih akan dieksekusi seluruhnya sampai akhir tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhipni, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, Dewan Pers resmi menetapkan 11 anggota Komite Pelaksana Perpres tentang tanggung jawab platform digital mendukung jurnalis berkualitas atau Perpres Publisher Rights. Ke-11 anggota Perpres tersebut terdiri dari unsur Dewan Pers dan pakar, serta 1 orang dari pemerintahan. Dewan Pers menetapkan 11 anggota Komite Peraturan Presiden, Perpres nomor 32 tahun 2024. Tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau Perpres Publisher Rights di Jakarta pada Jumat siang. Ke-11 orang tersebut adalah Alexander Karolus Suban, Franciscus Sudiarsi, Heri Kurniawan, Sasmito, dan Suprato dari unsur Dewan Pers. Kemudian Ambang Pritonggo, Damar Juniarto, Guntur Saputra Saragi, India Swati Dia Saptaningru, dan Kristiono Setiadi dari unsur pakar. Sementara dari unsur pemerintah diwakili Medio Deci Lustadini yang merupakan Sekretaris Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Tugas Komite Perpres Publisher Rights diantaranya adalah mendukung ekosistem pers yang lebih sehat serta memastikan pembagian keuntungan yang adil antara perusahaan platform dan perusahaan pers. Ke-11 anggota komite akan langsung bekerja mulai 1 September 2024. Tinggi sehingga memberikan kontribusi terbaik bagi keberlangsungan pers nasional. Kepada Dewan Pers dan tim inspeksi yang dibentuk, Kementerian Lembaga terkait dan semua yang terlibat dalam penyusunan. Dengan telah terbentuknya Komite Publisher Rights, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi dan hak-hak jurnalis serta media tetap terjaga. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Paus Franciscus dijadwalkan akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Paus juga akan menghadiri dialog dengan tokoh nasional lintas agama. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia diwarnai sejumlah kegiatan. Salah satunya yakni mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid yang dibuka pertama kali pada tahun 1978 ini pun sudah menyiapkan diri menyambut kedatangan sang pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pihak masjid bahkan membangun ornamen istimewa. Paus akan disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Paus juga dijadwalkan berdialog dengan tokoh nasional lintas agama dan menjajal melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang terletak di seberangnya. Melalui kegiatan tersebut, Paus diajak untuk menyaksikan kehidupan toleransi beragama
yang terus diupayakan untuk dijaga. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 3 September 2024. Sebagai puncak kunjungannya, Paus akan memimpin misa di hadapan hampir 90.000 umat Katolik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Papua Nugini menjadi negara tujuan selanjutnya sebagai bagian dari rangkaian tur Asianya. Pemirsa, sebuah mobil minibus berplat nomor Lemhanas digunakan untuk ajang diesel war di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya pengendara dan pemilik mobil tersebut pun diamankan polisi. Dalam video amatir milik warga, mobil SUV berwarna hitam dengan dilengkapi lampu strobo dan digoyang-goyang oleh sejumlah pemuda di tengah iringan musik remik. Ini terjadi saat acara Merdeka Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan. Yang menjadi ramai, mobil tersebut menggunakan plat nomor Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia hingga menyebabkan masyarakat mempertanyakan kenapa mobil dinas tersebut disalahgunakan untuk acara yang bukan acara kedinasan. Usai ramai di media sosial, polisi kemudian bergerak mengamankan pemilik dan pengendara mobil tersebut. Dari hasil penyelidikan, plat nomor didapatkan dari hutang piutang milik mobil sebelumnya. Dari keterangan pelaku menggunakan plat nomor Lemhanas untuk mendapatkan prioritas di jalan raya agar tak terlambat menghadiri event tersebut. Hingga kini polisi masih menelusuri keaslian plat nomor milik Lemhanas tersebut. Motif dari pelaku menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor untuk mendapatkan prioritas sekaligus privilege ketika berkendaraan di jalan raya. Pihaknya kemudian mengamankan 1 mobil, 4 buah strobo, dan 1 unit sirine. Keduanya dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 2 bulan kurungan dan denda Rp500.000. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Bribda Eklesia, silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih Samuel dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menemani aktivitas Anda dengan memberikan informasi situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu dan di arah sebaliknya tampak cukup ramai. Terlihat adanya ketersendatan jelang traffic light di kawasan ini. Namun di arah yang akan berbelok kiri ke arah Cililitan tampak cukup kondusif, lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Namun berbeda halnya di arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu tampak cukup mengalami ketersendatan. Terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya. Dan kami juga menghimbau bagi pengendara roda 2 yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan tetap berada pada jalur Anda yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Samuel. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Jangan lupa makan siang, biar tidak sakit. Selamat bertugas kembali, dan salam presisi. Ya pemirsa, di tengah maraknya produksi mobil modern berteknologi, ternyata mobil jadul masih dikandrungi para penggemarnya. Namun tidak sekedar antik, deretan mobil klasik berjenis Mini berbeda dengan yang lainnya lantaran bermesin kecil dan irit bahan bakar.
Produksi mobil rendah emisi, mobil modern berteknologi tinggi, hingga mobil listrik saat ini mulai membanjiri industri otomotif di tanah air. Namun di tengah maraknya mobil tersebut, sekelompok pecinta mobil klasik mini masih menunjukkan eksistensinya. Lewat deretan mobil antik dan otentik yang dihadirkan dalam Festival Otomotif Indonesia Autovaganza di BSD Tangerang Selatan. Mobil antik ini berbeda dari umumnya karena deretan mobil keluaran tahun 50 hingga 60-an ini berbentuk mini, bermesin kecil dan tentunya hemat bahan bakar. Mobil jadul berukuran mini dipamerkan dengan tujuan memberikan kesan nostalgia kepada pengunjung. Kenangannya banyak ya kalau mobil jadul itu ya. Waktu di Solo juga, terus sudah kena Pak D lama juga. Senang dengan koleksinya, bagus-bagus, imut-imut. Jadi kami kurasi mobil-mobil yang ukurannya mini dan pernah jadi ikon di masanya, baik itu dari zaman klasik sampai ke zaman modern. Sejumlah mobil klasik yang dipamerkan seperti Mazda B600 atau Kotak Sabun, B600 pickup hingga mobil Fiat 1100 merupakan koleksi pribadi kolektornya. Untuk mobil ini 1 liternya ini bisa digunakan untuk 15 km. Nah ini mobil yang cocok untuk saya yang ukurannya imut-imut kayak gini juga. Sekarang kita langsung masuk ya. Wah, masih berfungsi ternyata pemirsa, dan interiornya ternyata unik banget. Ini dari seatnya, terus juga untuk mengendarainya juga kayaknya kalau untuk saya sih cocok ya. Saya nggak harus dangak-dangak, kalau nggak harus berdiri-berdiri kayak gini. Cocok untuk pemirsa yang ukurannya mini kayak saya. Mobil yang dikoleksi lantaran ada sejarah di baliknya, seperti mobil Mazda Kotak Sabun yang diperuntukkan bagi operasional anggota DPR tahun 60-an. Selain itu, mobil 600 cc turbo bersilinder 2 ini dikenal irit bahan bakar. Mazda B600 ini dimasukkan ke Indonesia pada zaman Bapak Insinyur Soekarno untuk DPR RI Gotong Royong, DPR GR, DPR Gotong Royong tahun 1960-an. Tak sekedar kepuasan pribadi, ternyata mengoleksi mobil antik dapat menjadi investasi bernilai tinggi hingga masa mendatang. Hal ini yang membuat penggemar mobil antik tidak habis dimakan zaman industri otomotif modern. Dari Tangerang Selatan, Amrina Rida, Yudi Permana, Ayus, melaporkan. Ya, dari mobil jadul antik namun masih digandrungi, kita ke informasi wisata. Pulau Dutungan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan memiliki pantai dengan pasir putih yang menawarkan pemandangan alam yang eksotis. Uniknya, pengelola pantai membatasi kedatangan wisatawan hanya 1.000 orang sehari untuk memastikan wisatawan mendapatkan kenyamanan saat berlibur. Sulawesi Selatan tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat, tetapi juga menawarkan destinasi wisata alam yang menakjubkan. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Pulau Dutungan, sebuah pulau eksotis yang menjanjikan pengalaman liburan tak terlupakan. Wisata alam Pulau Dutungan seluas 8 hektar, terletak 132 km dari kota Makassar. Pulau yang menjadi gugusan Kepulauan Spermonde ini terletak di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Tempatnya instagramable dan sedang populer. Untuk mengunjungi pulau ini, pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam dari Makassar menuju Kabupaten Baru. Kemudian dilanjutkan dengan jalur laut. Di Pulau Dutungan, wisatawan bisa camping bersama dengan keluarga, menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling dan juga diving. Karena daya tarik inilah, Pulau Dutungan selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara.
Kita lagi liburan Mas, kebetulan ini ada long weekend, jadi saya bersama keluarga untuk melaksanakan liburan di Pulau Dutungan ini Mas. Ya, tahu tempat ini dari mana? Oh, kita tahu tempat ini dari Instagram Mas, karena kan ini tempat sangat instagramable sekali Mas ya. Kita lihat di sini, kita lihat laut, pantai, dan ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Wisatawan yang hendak berkunjung diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu karena pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 1.000 orang agar tetap bisa memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang menikmati liburan. Ini ada banyak fasilitas yang kita punya. Jadi misalnya buat teman-teman atau pengunjung yang istilahnya mau camping juga kita ada fasilitas. Mereka bisa camping, kita ada area camping. Anda yang tertarik menghabiskan liburan menikmati eksotisme alam di Pulau Dutungan, biayanya hanya Rp50.000 per orang untuk masuk pulau sekaligus biaya perahu pulang pergi. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Ajes melaporkan.